Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilianda Munte dengan NIM 0307 193 105. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang pertama, yaitu A. Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari kata konfliger, konfliktual, artinya saling berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonis pertentangan. Menurut Lewis Althusser, konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melengkapkan lawan. Menurut Gilin dan Gilin, konflik merupakan proses interaksi yang berlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Selanjutnya bagian B, mengelola konflik. Konflik akan terjadi sejalan meningkatnya kompleksitas organisasi. Oleh karena itu, manajer atau pimpinan organisasi harus mampu untuk mengendalikan konflik yang disfungsional yang terjaga di dalam organisasi, karena konflik yang seperti itu dapat menurunkan prestasi organisasi. Kemampuan untuk mengendalikan konflik yang terjadi dalam organisasi membutuhkan keterampilan manajerial tertentu. Ada 4 strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu strategi penghindaran, strategi interferensi kekuasaan, strategi pengembosan, dan strategi revolusi. Adapun strategi dalam manajemen konflik yaitu pertama menghindar, kedua mengakomodasi, ketiga kompetensi, keempat kompromi atau negosiasi, selanjutnya memecahkan masalah atau kolaborasi, pemecahan persoalan, musyawarah, persuasi, mencari lawan yang sama, meminta bantuan pihak ketiga, peningkatan interaksi dan komunikasi, dan terakhir latihan kepekaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator manajemen konflik. Di bawah ini menurut Ade Floren dalam skripsi Sofi Wulandari Istomo, indikator manajemen konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Dalam setiap organisasi atau perusahaan mempunyai keterbatasan sumber-sumber yang diperlukan. Misalnya dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki keterbatasan berupa anggaran, fasilitas kerja, jabatan, bahan baku, informasi, dan sumber-sumber daya yang penting lainnya. Kedua, struktur organisasi. Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam organisasi adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi, spesialisasi tenaga kerja pelaksanaannya. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik misalnya informasi yang tidak tersedia dengan bebas dan penggunaan bahasa yang tidak mengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang keempat, perbedaan individu. Setiap individu adalah individu yang unik. Setiap orang memiliki pendirian dan peranan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perbedaan individu dilatar belakangi oleh pendidikan, budaya, lingkungan sosial, etnik, dan lain-lain. Teori gaya manajemen konflik. Gaya manajemen konflik adalah suatu metode atau langkah-langkah yang dipilih dan digunakan oleh pimpinan atau manajer dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Manajemen konflik merupakan pengelolaan konflik yang tidak hanya berfokus pada menghindari, mengurangi, atau menghilangkan konflik, namun juga melibatkan perencanaan strategi yang dapat membuat konflik justru menjadi dasar perolehan insight dalam pengembangan organisasi dan individu-individu yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Menurut Rahim 2010, individu dapat melakukan berbagai strategi atau gaya dalam manajemen konflik, yaitu integrating, obliging, dominating, compromising, dan avoiding. Para pakar telah mengembangkan berbagai teori mengenai gaya manajemen konflik. Kilman 1974 mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama ada kerjasama atau cooperativeness pada sumbu horizontal dan keasertifan atau assertiveness pada sumbu vertikal. Baiklah, saya Wahyuningsi, NIM 0307192041
akan menjelaskan materi bagian E, yaitu pendekatan konflik. 3 cara umum untuk menghadapi konflik, yaitu A. Menstimulasi konflik. Menurut Wahyudi, stimulasi diperlukan apabila satuan-satuan kerja di dalam organisasi terlambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik rendah. B. Mengurangi atau menekan konflik. Manajer yang mempunyai pandangan tradisional berusaha menekan konflik daripada menstimulasi konflik, karena strategi pengurangan konflik berusaha meminimalkan kejadian konflik tetapi tidak menyentuh masalah-masalah yang menimbulkan konflik. C. Menyelesaikan konflik. Menurut Wahyudi, penyelesaian konflik merupakan tindakan yang dilakukan pimpinan organisasi dalam menghadapi pihak-pihak yang sedang konflik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.